Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Oke, pada pagi ini Mem sangat senang bisa hadir di kelas bersama dengan kalian. Oke, sebelum kita mulai kelas kita pada pagi hari ini, Mem minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa buku. Di situ juga. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Bapa, puji syukur untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami, hingga pada saat ini telah tersedia pelajaran untuk kami pelajari. Berkatilah kami Bapa yang akan belajar, agar kami boleh menerapkannya dalam pikiran kami, dan mengingat akan segala pelajaran yang telah diberikan oleh dosen-dosen kami. Berkati juga dosen-dosen yang akan mengajar kami, berikan mereka kesabaran untuk menghadapi sifat-sifat kami yang berbeda, tingkah kelakuan dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Berkatilah sanak saudara-saudari yang jauh daripada kami pada saat ini, kedua orang tua kami, dan keluarga daripada Mem Cesa. Berikanlah mereka juga selalu kesehatan, menjauhkan mereka dari mara bahaya yang tidak diinginkan. Engkau mengetahui segala kekurangan dan kelebihan kami masing-masing Bapa, biarlah Engkau yang mencukupinya. Oh Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga Engkau mengetahui segala cita-cita dan masa depan kami. Biarlah Engkau yang memberikan sukacita dalam kehidupan kami untuk kami boleh menerapkannya dan bisa mencapai cita-cita itu hingga di akhir nanti Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, hapuslah segala dosa pelanggaran yang kami perbuat dalam kehidupan kami. Kiranya Bapa, apapun yang Engkau berikan terhadap kami boleh selalu memuji memuliakan nama-Mu, menghapuskan segala dosa perbuatan kami, agar berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terhalang oleh kelakuan dan sifat kami. Berkatilah kami satu hari ini Bapa yang akan melakukan proses belajar mengajar. Hanya ini doa yang bisa kami sampaikan, kiranya Engkau sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk Teresa yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, seperti yang sudah Mem sampaikan, bahwa pada pagi hari ini kita akan belajar tentang lanjutan dari anatomi dan fisiologi. Oke, apakah ada yang mengingat pelajaran kita pada minggu yang lalu tentang pengertian anatomi? Apa itu anatomi? Oke, silahkan. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Oke, fisiologi itu apa? Ada yang bersedia menjawab fisiologi? Oke, silahkan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh manusia. Oke, jadi pelajaran ilmu biomedik dasar ini terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama itu adalah anatomi dan fisiologi. Yang kedua itu ada tentang biokimia. Dan yang ketiga adalah tentang fisika. Jadi pada saat ini kita fokus kepada pelajaran anatomi dan fisiologi. Karena ini adalah dasar bagi kita sebagai calon perawat. Kalau kita tidak paham tentang anatomi dan fisiologi manusia, maka kita tidak akan bisa memberikan perawatan yang maksimal kepada pasien-pasien kita kelak. Oke. Ilmu anatomi itu adalah struktur tubuh manusia, dan ilmu fisiologi adalah fungsi tubuh manusia sangat berkaitan. Jadi fisiologi dan anatomi ini sangat berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Oke, struktur mempelajari tentang strukturnya atau anatominya, sedangkan fisiologi adalah mempelajari tentang fungsi dari setiap struktur yang ada. Oke. Nah, anatomi adalah ilmu mengenai struktur tubuh manusia. Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani. Jadi, kata anatomi ini bukan berasal dari bangsa kita, tetapi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari ana dan tome, yang berarti memotong atau memisahkan. Oke. Sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur sel manusia. Di dalam tubuh kita sebagai manusia, banyak sel, ribuan sel yang membentuk jaringan sehingga kita bisa bergerak, bekerja, beraktivitas oleh karena ada sel-sel sehat yang mendukung segala pekerjaan kita. Patologi
adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh dan perubahan yang berkaitan dengan penyakit atau cedera. Fisiologi adalah ilmu mengenai fungsi dari tubuh yang hidup Oke, di sini ada gambar tokoh historis di bidang anatomi dan fisiologi, yaitu yang pertama adalah Hippocrates ya. Hippocrates ini terkenal sebagai bapak pengobatan atau bapak pengobatan ya. Dan ini merupakan ahli di masa pengobatan tertua di Yunani yang dikenal dia sebagai bapak pengobatan ya. Dan nanti juga kalau kalian punya teman yang jurusan kedokteran, ketika mereka sudah tamat sekolahnya, nanti mereka akan mengucapkan janji Hippocrates. Kalau kita perawat beda ya dek, janji yang kita ucapkan setelah kita dilayak untuk mendapatkan pin dan cap, namanya adalah janji Florence Nightingale ya, bukan Hippocrates. Oke. Tokoh yang kedua adalah Aristoteles. Dia adalah ahli anatomi pertama yang memahami hubungan antara struktur dan fungsi, yang membuat klasifikasi sistematika tentang binatang. Yang ketiga adalah Galen, dianggap sebagai tokoh terpenting dalam sejarah pengobatan. Setelah Hippocrates, dia adalah ahli fisiologi eksperimental pertama. Dan yang keempat adalah Leonardo da Vinci. Dia adalah seorang seniman yang suka ngapain? Melukis, menggambar ya. Leonardo ini adalah seorang seniman, insinyur, penemu dan ilmuwan yang telah mewariskan gambar-gambar mengenai kerja otot dan aktivitas kardiovaskular. Apa itu kardiovaskular? Jantung dan Oke, kardio adalah jantung, vaskular adalah darah. Oke, selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah tingkat struktural organisasi tubuh. Ya, jadi di dalam tubuh kita ini pun ada struktural organisasi. Ya, ada dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Oke. Yang pertama itu adalah tingkat kimia. Atom seperti hidrogen, oksigen, karbon, nitrogen, dan natrium bergabung untuk membentuk molekul seperti air dan garam, dan makromolekul seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Ini adalah dasar yang ada di dalam tubuh kita ya. Tanpa ini maka tubuh kita itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke. Yang kedua adalah apa? Sel. Ya. Sel ini merupakan unit dasar dari makhluk hidup. Wah, di dalam tubuh kita banyak banget sel, ribuan sel untuk membentuk sebuah organ, ya. Nah, kumpulan sel ini disebut apa? Jaringan. Kumpulan beberapa sel adalah jaringan. Oke. Kumpulan beberapa jaringan namanya apa? Organ. Oke, jadi organ kita terbentuk oleh karena adanya jaringan. Organ apa aja yang kalian tahu? Apa organ dalam tubuh kita? Oke, jantung, ginjal, apa lagi? Paru-paru. Oke. Selanjutnya adalah sistem organ. Jadi sistem organ ini adalah gabungan dari beberapa organ. Siapa yang bisa memberikan contoh sistem organ? Apa aja itu sistem organ? Salah satunya apa? Sistem pernapasan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bidang struktural tubuh, ya. Jadi di dalam anatomi dan fisiologi kita tidak boleh melupakan namanya bidang struktural tubuh. Bidang struktural tubuh adalah ilmu mengenai anatomi, memerlukan terminologi mengenai posisi dan arah serta poin-poin rujukan. Jadi ada istilah-istilah dalam bidang tubuh yang harus kita pelajari. Bidang yang pertama adalah sagital. Bidang sagital ini adalah membagi tubuh menjadi bagian kiri dan kanan. Oke. Contoh, mem menghadap kalian. Ketika mem dipotong menjadi kiri dan kanan, itu namanya adalah bidang sagital. Apa artinya bidang sagital? Membagi tubuh menjadi bagian kiri dan kanan. Oke.
Yang selanjutnya adalah bidang frontal atau koronal. Ini adalah membagi tubuh atau organ menjadi bagian depan dan contoh tubuh mem ini, kalau ini dipotong menjadi bagian anterior dan posterior, itu namanya bidang frontal atau koronal. Oke. Kalau kita perhatikan gambar ini adalah bagian sagital dan ini adalah bagian frontal. Dan bidang yang ketiga namanya bidang transversal atau transversum, sama saja, yang artinya adalah membagi tubuh atau organ menjadi bagian atas dan bawah. Kalau contoh nih, tubuh mem ini dibagi menjadi dua bagian, dari tengah ke atas bagian atas, dari tengah ke bawah bagian bawah, itu adalah bidang transversal atau transversum. Seperti gambar di slide ini. Oke. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui posisi anatomi. Apa tadi pengertian anatomi? Ilmu yang mempelajari struktur tubuh. Oke. Posisi anatomi yang benar adalah tubuh berdiri tegak dengan mata melihat ke depan. Iya, jangan ke belakang ya, Dek, tapi ke depan. Oke. Kaki dirapatkan, lengan di sisi tubuh, telapak tangan membuka ke depan dengan ibu jari mengarah keluar tubuh dan jari kelingking mengarah ke tubuh. Seperti gambar di slide ini. Kalau kalian lihat ini gambar ini menunjukkan posisi apa ini, Dek? Anterior. Yang ini? Oke. Kalau dia menghadap anterior berarti dia menghadap ke arah depan. Kalau dia posterior menghadap ke belakang. Jadi posisi anatomi itu adalah seperti ini. Atau seperti ini ya. Jadi kita harus menghadap tegak ke depan dengan tangan di sisi badan kita dan kaki dirapatkan. Ya. Oke, selanjutnya di dalam anatomi fisiologi juga ada namanya posisi superior. Kalau dikatakan superior bagaimana itu? Mengarah ke dia pada bagian atas, sedangkan inferior adalah bagian bawah. Medial itu adalah setiap struktur yang terdekat dengan garis tengah imajiner tubuh. Jadi kalau dibilang medial berarti bagian tengah. Oke. Lateral adalah bagian samping. Contoh kalau mem menghadap ke sana, yang kalian lihat adalah bagian samping tubuh mem, berarti ini posisi lateral. Oke. Proksimal mengacu pada bagian suatu struktur yang mendekati garis tengah tubuh. Oke, jadi kalau ada bagian medial, contoh tangan mem, ini adalah kita contohkan nih tangan kanan mem, ini adalah bagian medialnya. Kalau dia mengarah ke atas, panahnya berarti itu adalah proksimal. Tetapi kalau panahnya semakin menjauh, itu artinya distal. Ya. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Paham semuanya? Oke. Kita lanjutkan. Di sini juga ada namanya posisi superficial, yaitu hanya permukaan saja. Contohnya apa tadi? Kulit kita. Oke. Kalau dilihat gambar ini membantu kita lebih memahami apa itu posisi anterior dan apa itu posisi posterior. Anterior adalah posisi menghadap ke depan, sedangkan posterior menghadap ke belakang. Sama seperti tangan kanan ini dan juga tangan yang di bawahnya menghadap ke belakang. Berarti ini posisi posterior. Nah, di sini ada contoh bagaimana itu superior dan bagaimana itu inferior. Kalau di sebuah pekerjaan, superior itu artinya atasan, sedangkan inferior itu artinya bawah. Ya, kalau di kampus kita ini yang menjadi superior mem adalah tersedia simbolon, sedangkan saya adalah sebagai inferior atau bawahan dari tersedia. Nah, kalau di posisi tubuh, superior itu adalah bagian atas, sedangkan inferior adalah bagian bawah. Nah, untuk gambar ini
biar kita lebih paham konsep medial dan lateral A. Kalau dilihat posisi tubuh ini adalah bagian medial. Kalau panahnya mengarah ke tengah tubuh, berarti itu adalah medial. Sedangkan kalau dia ke samping, itu berarti artinya lateral. Oke. Di sini juga digambarkan bagaimana itu posisi proksimal dan distal. Kalau dia menjauh berarti distal. Kalau dia mendekat ke pusat tubuh namanya proksimal. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang bidang tubuh manusia. Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Oke. Sekarang sebelum kita tutup kelas kita mau bertanya, apa itu bidang sagital? Siapa yang menjawab? Oke, silahkan berdiri. Yang sagital adalah tubuh menjadi Oke. Bidang transversum. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silahkan berdiri. Bidang transversum adalah bidang yang memotong bagian tubuh dari bagian atas. Oke, sekarang bidang frontal. Apa itu artinya bidang frontal? Ada yang bersedia untuk menjawab? Frontal atau koronal sama saja? Oke, silahkan. bidang frontal adalah bidang yang mengatur bagian depan dan belakang. Oke, bagian depan dan belakang. Oke. Acung bisa memperagakan mana itu posisi posterior? Bagaimana itu posisi posterior Acung? Oke, seperti Acung ini kalau kita lihat ke belakang, silahkan menghadap ke depan. Nah, kalau dia membelakangi kita, berarti dia sedang menunjukkan posisi apa ini, Dek? Kalau dia menghadap ke depan, silahkan Acung. Dia menunjukkan kepada kita posisi Oke. Silahkan duduk. Sampai di sini kelas kita pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan, Mem kasih waktu untuk mengajukan pertanyaan. Kalau tidak ada, kita sama-sama berdiri, kita berdoa, dipimpin oleh Stephen. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan, kami panjatkan syukur kehadirat-Mu. Di siang hari Tuhan, kami telah mengerjakan kelas kami, yaitu ilmu dasar biomedik. Biarlah pelajaran yang sudah dibagi kepada kami dapat kami ambil ilmunya dan bisa kami gunakan ketika kami di dunia pekerjaannya Bapak. Kami sudah mendoakan khusus kepada Mem yang sudah mengajari kami, dari kesehatan dan juga keluarganya Bapak, dan juga anak sudah engkau kurniakan Bapak. Sampai sini doa kami Tuhan, ampun dosa kami, balaskan dan kami terus selamat kami. Amin. Silakan.